sayang. Tak tahu kini engkau di mana. Yang jelas semenjak dikeluarkannya tentang pandemi ini di bulan Maret sampai sekarang kita sudah mau di akhir tahun, dampak pandemi khususnya bagi seniman sangat-sangat signifikan dalam soal penurunan dalam pemasukan aktivitas untuk penampilan karena menyangkut tentang masalah talent, vendor dan lainnya. Jadi yang jelas pandemi ini sangat-sangat merugikan seniman karena seniman ini terdampak setiap ada kegiatan tentang keramaian pasti dampak terutama tuh untuk seniman. Seandainya keramaian ini ditutup, seandainya keramaian tidak diizinkan, dampak terkuat adalah untuk seniman. Jadi saya mewakili kawan-kawan seniman yang lain, bukan menghimbau pemerintah tapi membuat pemerintah itu untuk mencari solusi terbaik. Kalau saya pikir seniman ini memprotes tidak ada keadilan tentang masalah penanganan COVID, saya rasa iya. Karena banyak sekali konten-konten seperti acara-acara haul, agama dan segala macam yang menyangkut orang ribuan itu kok diperbolehkan. Tetapi kenapa kalau entertain tidak diperbolehkan? Apakah COVID ini menyangkut membedakan antara acara-acara yang lain? Karena banyak sekali contoh seperti haul, maulid dan segala macam itu boleh dengan ribuan orang. Tapi begitu dengan entertain hanya memulai dengan 100 sampai 200 orang yang tidak boleh, termasuk wedding dan sebagainya. Ini adalah ketidakpastian tentang hukum COVID untuk seniman. Ya kalau secara kasar ya jual barang, instrumen yang kita jual karya juga siapa yang mau beli karya. Kita kena seniman ini kan tetap memutahkan simbiosis, mutualisme. Kalau tidak ada kafe atau tempat hiburan ya seniman nggak bisa bermain. Kita main ngamen pun di tengah jalan, warung kopi tutup. Nah jadi saya bilang dampak ini sangat, saya yang sudah hampir 25-30 tahun bertahan di dunia industri musik, baru saat ini saya merasakan bahwa pandemi ini merugikan bahkan kami seperti dianaktirikan. Ya, untuk pemerintah provinsi atau kabupaten dengan adanya program dari Kominfo KCPEN ini adalah harusnya disosialisasikan tentang permasalahan ini. Jadi saya aja tidak tahu tentang pemberitaan ini. Harusnya info dari pusat dari KCPEN ini harus disosialisasikan kepada para seniman, penggiat seni dan pekerja seni, bahwa ini juga akan ini dampaknya kan akan menutup mungkin sedikit kebolongan soal ekonomi, soal kegiatan yang selama ini tertunda. Harusnya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten mensosialisasikan KCPEN, bukan ditahan sampai kita mengetahui sendiri. Itu pesan saya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Menutup kemungkinan untuk menutup ekonomi selama ini saya rasa tidaklah. Tapi yang jelas seniman itu juga butuh apresiasi. Karena bagi seniman itu juga uang adalah akibat bukan sebab. Kalau pemerintah tidak memberi sebab, kami tidak akan membuat akibat. Jadi saya rasa tentang masalah itu tidaklah mungkin menutupi, tapi yang jelas kita bisa bersosialisasi kembali, bisa berkarya kembali, bisa berekspresi sendiri. Karena seniman ini bukan bentuk yang tidak tersirat, tidak tersurat, tapi bentuk karya-karya yang harus diaplikasikan ke masyarakat. Makanya dengan bentuknya virtual ini harusnya disosialisasikan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Jadi memberi satu ruang khusus tentang seniman ini, memberi ruang tentang virtual ini sebanyak mungkin dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau kabupaten melalui KCPEN. Dengan pandemi ini banyak sekali musisi-musisi, adik-adik saya, teman-teman saya yang akhirnya mereka mengalihkan profesi karena tidak bisa berharap untuk hidup dalam pandemi ini dalam bermusik. Ada yang jualan kue, jualan nasi, dan jualan masak. Saya rasa itu nggak masalah. Tapi gimana seandainya kalau mereka ini tidak ada bagi pemerintah provinsi dan kabupaten? Haruskan kalian provinsi dan kabupaten tidak kehilangan seniman? Apakah kalian tidak sedih melihat seniman ini tidak ada lagi? Saya rasa itu juga perlu pemikiran oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Dari pemerintah ada, tapi itu tidak merata dan tidak disosialisasikan. Yang ada selama ini yang kami buat adalah SMS. SMS itu singkat dari seniman membantu seniman. Kami tidak percaya kepada pemerintah, tapi sangat lambat untuk mengantisipasi kondisi COVID ini. Yang kami butuhkan adalah keadilan dalam memberikan surat perizinan. Kenapa yang lain boleh dan kenapa seniman tidak boleh? Kalau tidak, semua tidak.